Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hajirul Falah, NIM 2019 51269 dari kelas F. Eh, di sini saya menulis jawaban dari ulangan tengah semester. Saya menulis ini di Word, tapi cuman nomor 1 sampai nomor 4. Untuk nomor selanjutnya saya tulis di kertas. Oke, ini adalah jawaban saya. Untuk yang nomor 1, jelaskan pengertian statistik dan statistika. Statistik adalah kumpulan data dalam bentuk angka dan disusun dalam bentuk diagram atau tabel di mana isinya menjelaskan masalah tertentu. Statistik sendiri dapat diartikan sebagai kumpulan data dalam bentuk angka maupun bukan angka yang disusun dalam bentuk tabel dan atau diagram yang menggambarkan dengan suatu masalah tertentu. Untuk pengertian statistika adalah ilmu yang mempelajari semua hal tentang data, mulai pengumpulan, penyajian, analisis, sampai terbentuk suatu kesimpulan. Statistika bisa disebut juga sebagai metode ilmiah mengenai cara buat mengelola, menginterpretasi, mengumpulkan, menganalisa, penyajian data, dan mempresentasikan sebuah data. Untuk jawaban yang kedua, definisikan probabilitas menurut Anda. Probabilitas adalah peluang atau kemungkinan suatu kejadian, suatu ukuran tentang kemungkinan atau derajat ketidakpastian suatu peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang. Rentangan probabilitas antara 0 sampai dengan 1. Jika kita mengatakan probabilitas bahwa peristiwa adalah 0, maka peristiwa tersebut tidak mungkin terjadi. Dan jika kita mengatakan bahwa probabilitas sebuah peristiwa adalah 1, maka peristiwa tersebut pasti terjadi. Untuk soal yang nomor 3, jelaskan pengertian populasi dan contohnya. Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti atau bahan penelitian. Contohnya, populasi mahasiswa Fakultas Teknik Informatika, populasi mahasiswa Universitas Muria Kudus. Jelaskan pengertian sampel dan berikan contohnya. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi. Contohnya, untuk mengetahui penularan COVID-19 pada mahasiswa di Universitas Muria Kudus. Untuk itu diambil beberapa mahasiswa di Universitas Muria Kudus untuk mengikuti swab test. Sampel sama dengan beberapa mahasiswa di Universitas Muria Kudus yang mengikuti swab test. Perintah yang selanjutnya adalah disuruh menjelaskan pengertian variabel dan berikan contohnya. Untuk variabel sendiri didefinisikan sebagai konsep, kualitas, karakteristik, atribut atau sifat-sifat dari suatu objek atau orang, benda, tempat, dan lain-lain yang nilainya berbeda-beda di antara satu objek dengan objek lainnya dan sudah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Untuk soal nomor 4, jelaskan pengertian variabel diskrit dan variabel kontinu beserta macamnya. Untuk variabel diskrit, variabel yang berupa data pengkategorian atau membedakan atau juga mengelompokkan jenis tertentu. Biasanya data untuk jenis variabel ini didapatkan dari hasil menghitung. Data untuk variabel yang bersifat diskrit sering disebut data nominal atau data dikotomi. Contohnya, jumlah penduduk adalah bilangan bulat, misal 760 orang, tidak mungkin 760,5. Nah, itu yang variabel diskrit. Untuk yang variabel kontinu, variabel yang datanya bisa dioperasikan secara matematika. Data untuk variabel kontinu ini didapatkan dari proses mengukur sehingga data tersebut bisa berbentuk pecahan atau dalam bentuk desimal. Contohnya, berat badan seseorang 56,25 kg. Oke, di sini saya akan melanjutkan soal nomor 5. Untuk soal nomor 5, kita disuruh untuk mencari min, median, dan modus.
Sebelum kita mencari min, median, dan modus, kita ada tabel seperti ini. Ini tertera pada soal 45 sampai 51, frekuensinya adalah 1 dan nilai X-nya adalah 48. Dan 48 ini adalah nilai tengah dari 45 sampai 51. Dan ini ada seterusnya 52 sampai 58, frekuensinya 2 dan seterusnya. Nah, kita mencari fx atau fx ini adalah perkalian dari frekuensi dengan X, yaitu 48 kali 1 sama dengan 48, 55 kali 2 sama dengan 110. Dan ketika sudah mencari semuanya, kita jumlah dan hasilnya adalah 3695. Dan frekuensi juga kita jumlahkan menjadi 50. Nah, untuk mencari min atau nilai rata-rata, kita menggunakan rumus seperti ini, yang dimana jumlah fx ini adalah 3695 dan jumlah dari frekuensi adalah 50. Dan ini dibagi 3695 dibagi 50, maka hasilnya seperti ini, 73,6. Setelah kita mencari median, kita mencari min, maka seterusnya kita mencari median. Untuk mencari median, kita menggunakan rumus n ditambah 1 per 2 sama dengan jumlah 50 jumlah ditambah 1 dibagi 2, maka hasilnya 25,5. Lah, data ke 25,5 ini terletak pada kelas interval 73,79. Maka diperoleh LO 72,5, C sama dengan 79,5 dikurangi 72,5 sama dengan 7. F atau jumlah frekuensi sebelum kelas dengan F sama dengan jumlah frekuensi kelas. Nah, Kenapa data kedua 5,5 ini terletak pada kelas interval 73,79? Karena jika kita menjumlahkan frekuensi ini 1 ditambah 2 sama dengan 3 sama dengan 17. Dan kita skip dulu. Oke, kita lanjutkan. Untuk LO atau batas bawah kelas ini hasilnya 72,5. Kenapa? Karena kelas interval terletak pada 73, maka 73 ini dikurangi 0,5, maka hasilnya 72,5. Dan untuk C ini, C sama dengan 79,5 dikurangi 72,5 sama dengan 7. 79,5 ini diperoleh dari ini, 79 ditambah 0,5. Maka jika 79,5 dikurangi 72,5, maka hasilnya 7. Dan ini adalah jumlah frekuensi kelas ya. Jumlah frekuensi kelas, dan ini jumlah frekuensi sebelum kelas. Ini nilainya 10 dan ini 23. Nah, untuk mencari rumus median kita menggunakan rumus seperti ini. LO diperoleh 72,5 ditambah 7 C dan ini N per 2, 50 dibagi 2 dikurangi 3 dibagi 10. Maka kita punya hasil seperti ini, 72,5 tambah 7 dalam kurung 25,23 bagi 10. 25 kurangi 23 sama dengan 2 per 10. 72,5 ditambah 7 dikali 0,2, maka hasilnya seperti ini, 72,5 ditambah 1,4 sama dengan 73,9. Nah, sekarang yang modus. Nah, modus ini adalah nilai yang sering muncul, yang paling sering muncul. LO kelas batas bawah kelas modul punya nilai 58,5. C 65,5 dikurangi 58,5 sama dengan 7.
maka C sama dengan 7. B1 sama dengan 15 dan B2 nya mempunyai nilai 14. Ini kita modus mempunyai rumus seperti ini ya. Ini LO ditambah C dalam kurung B1 per B1 ditambah B2. Ini LO nya 58,5 tambah 7, C nya 7, B1 nya 15 dan B2 nya 14. Ini kita jumlahkan dan maka nanti hasilnya akan seperti ini, 62,119 untuk nilai modusnya. Oke, sekarang kita menginjak soal yang nomor 2, yaitu soal yang nomor 6. Kita disuruh untuk mencari Q2. Mencari interval Q2. Rumusnya seperti tadi, cuma ini ada kita bedanya adalah ini. Untuk mencari Q2, 2 kali 50 ditambah 1 per 4. 50 ini adalah nilai jumlah tadi, frekuensi. Nilainya 50 ditambah 1 ini rumus, bagi 4 dan 4 nya ini rumus. Maka hasilnya 25,5. Nah, 25,5 ini terletak pada interval 73 sampai 79. Nah, kita bikin seperti ini lagi. Q2 sama dengan Q2 ini mempunyai LO 72,5, C 79,5 dikurangi 72,5 sama dengan 7. Ini frekuensinya, frekuensi sebelum kelas, dan ini jumlah frekuensi 10, 23. Nah, ini adalah rumus untuk mencari Q2. LO ditambah C dalam kurung 1 kali N dibagi 4 dikurangi F dibagi frekuensi, jumlah frekuensi. Nah, 72,5 ditambah 7, C 7, frekuensinya 23, ini 23 dibagi 10, maka nanti akan menghasilkan Q2 73,9. Nah, untuk soal nomor 7 kita disuruh untuk mencari D8. Kalau D8 ini rumusnya hampir sama. Kenapa ini 8? Karena yang kita disuruh untuk mencari nilai D8. Jika kita disuruh misal mencari D5, maka di sini adalah 5 gitu. Tadi ini rumus LO 86,5, C 7, frekuensi sebelum kelas 40 dan jumlah frekuensinya 5. Ini adalah rumus ini seperti tadi ya, yang sudah saya jelaskan. Dan untuk mencari rumus, mencari nilai D8 adalah kita menggunakan rumus seperti ini. LO ditambah C 1 kali N per 10 kurangi F. Maka kita terapkan saja LO nya berapa, C nya berapa, ini berapa, nanti akan menemukan hasil seperti ini, 86,5. Untuk D8 sama dengan 86,5. Nah, sekarang untuk soal nomor 8 kita disuruh untuk mencari P40, sama seperti sebelumnya, cuma bedanya di sini rumusnya 40 per 100 dikali 50 ditambah 1 sama dengan 20,4, dan 20,4 ini terletak pada kelas interval 66 sampai 72. Nah, ini seperti tadi. Untuk rumus mencari P40 adalah ini, LO ditambah C, ini 1 kali N per 100 kurangi F dibagi jumlah frekuensi. Nah, gini kita terapkan saja seperti tadi, maka hasilnya P40 sama dengan 65,5. Sekarang kita menginjak ke nomor 9, rank nilai tengah terbesar sampai nilai tengah terkecil. Nah, nilai tengah terbesar tadi adalah 97, sedangkan nilai terkecilnya adalah 48. Jika kita 97 kurangi 48, maka kita mengetahui
bahwa nilai ranknya adalah 49 gitu. Kita juga disuruh untuk mencari nilai SR, simpangan rata-rata, atau mean deviation. Rumusnya kita seperti ini. Ini adalah nilai data, ini rata-rata hitung, dan N ini adalah banyaknya data. Nah, untuk ini kita sudah mencarinya tadi, mendapatkan hasil 562,6 itu dari sini nih. Nah, ini 562,6. Nah, 50 ini dari mana? 50 adalah jumlah tadi, jumlah apa ya? Jumlah dari frekuensinya 50. Jika kita bagikan 562,6 dibagi 50, maka hasilnya 11,252. Maka hasil dari simpangan rata-rata adalah 11,252. Nah, ini adalah soal nomor 10. Kita disuruh untuk mencari variansi dan standar deviasi. Nah, untuk variansi kita menggunakan rumus seperti ini. Nih. 8457 per 50 kurangi 1 sama dengan 8457 dibagi 49, maka hasilnya 172,591. Dan untuk standar deviasi rumusnya seperti ini. Kita simpulkan S kuadrat. S kuadrat sama dengan ini. Nah, 172,591 ini hasil ini. Ya. Ini di apa ya? Diakar kali ya. Diakar, maka hasilnya seperti ini, 13,137. Gitu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.